Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Rahman Hidayat, NIM 1908949 dari kelas MIK 5B. Di sini saya akan menjelaskan rancangan job desk, tupoksi, dan rencana apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai yang kita inginkan di masa yang akan datang nanti. Sebelum masuk ke topik, seperti yang kita lihat pada masa sekarang ini, di mana masa pandemi, beberapa tempat usaha atau tempat wisata kita tidak bisa datangi dikarenakan memang adanya protokol atau peraturan dari pemerintah untuk menghindari keramaian agar tidak terjadinya penyebaran yang luas lagi akan corona ini. Dari situ juga banyak tempat usaha-usaha atau tempat wisata yang mengalami kerugian, kebangkrutan, sehingga mereka mencari solusi untuk bertahan hidup atau survive dari masa pandemi ini bagi kelangsungan usahanya, seperti memberhentikan karyawan atau cara-cara lain dengan berjualan melalui online agar bisa tetap dinikmati usaha atau produk-produknya oleh konsumen seperti kita ini. Seperti yang kita lihat juga di sini juga kita dimudahkan oleh suatu aplikasi apabila kita ingin memesan makanan tanpa harus keluar, seperti Shopee Food atau GoFood. Dengan ini juga kita sama saja membantu driver yang bergerak di bidang jasa untuk tetap mendapatkan uang di masa pandemi seperti ini. Balik lagi ke topik, di sini saya memiliki beberapa impian pekerjaan yang ingin saya tempati di masa yang akan datang nanti, seperti di bagian marketing. Pada bagian ini, biasanya kita menjalani serangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen, baik dengan cara memproduksi, kemudian memberikan harga, dan mempromosikannya kepada konsumen sehingga terjadilah penjualan. Di bagian ini juga ada yang saya sangat sukai, yaitu mempromosikan barang-barang atau objek yang akan kita perlihatkan kepada konsumen. Saya sangat suka memberikan ide-ide untuk menarik minat perhatian agar konsumen terhadap barang-barang yang kita promosikan ini menjadi minat apabila para konsumen melihatnya. Dan juga ada yang saya sangat senangi di bagian promosi seperti ini, yaitu kita bisa langsung berinteraksi dengan konsumen apabila konsumen ingin lebih tahu tentang barang atau sesuatu yang sedang kita tawarkan ini. Dengan begitu juga kita secara tidak langsung menjalin hubungan baik antara konsumen dan pembeli, dan juga kita bisa mendapatkan hati dan kepercayaan konsumen terhadap kita dan produk kita dan perusahaan kita. Di marketing ini juga kita melibatkan banyak hal lain seperti distribusi produk, promosi, perancangan, dan pembuatan materi seperti konten media sosial, lalu membangun pengalaman pelanggan, dan melakukan riset pasar dan menetapkan sasaran pasar. Lalu terdapat beberapa fungsi yang ada di marketing ini. Yang pertama, fungsi pertukaran. Dalam dunia marketing, konsumen dapat bebas memilih produk dari perusahaan mana saja dengan menukarkannya dengan uang, atau bisa juga menukarkan produk dengan produk. Lalu yang kedua, fungsi distribusi fisik produk, yaitu dilakukan dengan cara memindahkan produk, yaitu mengangkut dan menyimpan produk. Lalu yang ketiga, fungsi perantara, yaitu seorang marketing lah yang nanti akan menghubungkan dari pihak produsen kepada konsumen. Lalu terdapat fungsi lain dari marketing tidak hanya sebagai pertukaran, distribusi fisik, dan perantara, tetapi masih ada fungsi penting lainnya seperti marketing sales, yaitu bertugas menjual produk. Lalu yang kedua, marketing promosi, yaitu bertugas mempromosikan barang. Dan yang ketiga, marketing riset dan pengembangan, yaitu bertugas melakukan riset dan pengembangan pada barang yang akan dibuat seperti inovasi produk. Dan yang terakhir yaitu marketing komunikasi, yaitu bertugas membuat hubungan baik antara perusahaan dan konsumen, masyarakat, dan perusahaan sekitar lainnya. Lalu di sini juga terdapat beberapa tugas dari seorang marketing, yaitu yang pertama, sebagai orang yang pertama kali mengenalkan produk yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, bertugas menjadi orang yang menjualkan produk perusahaan kepada konsumen. Yang ketiga, yaitu mencari informasi dan menyampaikan kepada perusahaan mengenai kelebihan dan kekurangan terhadap produk yang akan dijual. Yang terakhir, yaitu bertugas menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan konsumen dan lingkungan sekitar. Marketing juga dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama berdasarkan target pasar. Salah satu hal yang penting yang mempengaruhi marketing strategi dan marketing plan adalah target pasar di dalam sebuah bisnis. Hal ini dikarenakan dalam merencanakan proses pembuatan sebuah produk, perusahaan harus memahami terlebih dahulu target pasar sehingga produk yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang dituju.
Lalu yang kedua, jenis marketing berdasarkan teknik pemasaran. Berdasarkan teknik pemasaran, marketing dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada word of mouth atau yang disingkat dengan WOM. Jenis marketing ini mengutamakan lisan sebagai teknik pemasarannya. Yang kedua yaitu guerrilla marketing, yaitu teknik pemasaran gerilya yang tidak konvensional tapi memiliki potensi untuk menjadi pemasaran yang interaktif dan sengaja ditempatkan di tempat yang tidak terduga. Lalu yang ketiga ada affiliate marketing, teknik pemasaran di mana suatu bisnis atau perusahaan memberikan reward jika suatu afiliasi dapat membawa konsumen pada bisnis tersebut. Yang keempat yaitu database marketing. Teknik pemasaran ini dengan memanfaatkan database konsumen yang berpotensi untuk kemudian dipromosikan produk dengan komunikasi pribadi. Dan jenis yang ketiga yaitu berdasarkan alat yang digunakan. Berdasarkan alat yang digunakan, marketing dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama telemarketing, yang adalah modelan pemasaran yang menggunakan telepon di mana penjual mencari dan mengumpulkan sejumlah calon konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa. Yang kedua ada digital marketing, yaitu teknik pemasaran yang menggunakan saluran digital untuk mempromosikan produknya seperti di televisi, internet, sosial media, dan website. Yang ketiga yaitu direct mail marketing, yaitu teknik pemasaran langsung menggunakan brosur, surat promosi, dan iklan jalan. Untuk mendapatkan posisi ini terdapat beberapa job specification yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama minimal S1, yang kedua pernah memiliki pengalaman F&B selama 2 tahun, dan yang ketiga memiliki skill di sesuai bidang. Untuk membantu kita di posisi ini juga kita harus memiliki beberapa hard skill dan soft skill yang harus dimiliki. Yang pertama di hard skillnya kita harus memiliki keahlian marketer menganalisis pasar. Yang kedua skill marketing dalam riset. Yang ketiga keahlian memahami customer experience. Dan yang keempat kemampuan storytelling pada marketer. Dan yang kelima keahlian pemasaran media sosial. Lalu untuk soft skillnya apabila kita tidak terlalu banyak mempunyai hard skillnya, kita masih memiliki kesempatan untuk mempelajari skill di soft skillnya, yaitu yang pertama ada kreativitas untuk skill marketing, yang kedua skill beradaptasi pada marketer, yang ketiga skill marketing untuk kolaborasi, yang keempat skill marketer dalam mengatur waktu, dan yang kelima skill marketing pembimbingan dalam marketing. Berikut demikian hasil presentasi atau penjelasan rancangan job desk tupoksi dan hal apa saja yang harus disiapkan dalam posisi yang ingin saya dapatkan di masa depan nanti. Semoga saya dapat mencapai impian yang saya harapkan, dan maaf apabila ada kata salah selama penjelasan tadi. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.